Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6 memberikan peramalan. Sin Fasyang, Kamis 16 Desember 2021. Mengamalkan urusan besar dan kitab sutra dari para Buddha, episode 939. Tubuh terakhir tanpa kebocoran adalah buah bagi para Srawaka. Para putra dari Raja Dharma adalah para Srawaka yang membangkitkan tekad luhur. Mereka juga menerima peramalan akan mencapai kebudaan, sebab mereka telah meneruskan dan memakmurkan benih Buddha. Hingga kata-kata tentang puncaknya adalah akan ada banyak sekali yang menegakkan Dharma murni. Dalam beberapa hari ini terus dikatakan, memperoleh tubuh terakhir. Butuh waktu yang sangat lama. Harus tanpa berhenti melatih diri, bisa terlihat melatih diri, mesti dengan kesabaran, harus dengan hati yang penuh giat bersemangat. Tubuh terakhir tanpa kebocoran adalah Dharma sudah terserap ke dalam batin, semua sudah tidak bocor lagi. Kita menerima Dharma Buddha meskipun hanya bagian kecil. Ingat, dalam batin kita bisa mempraktekkan dalam tindakan nyata. Tidak henti-hentinya mempraktekkannya dengan nyata. Membantu ingatan kita mengingat sedikit, tidak henti-hentinya terakumulasi. Setelah terakumulasi lama, kebanyakan Dharma juga bisa dapat diingat sudah pernah dijalani. Dharma yang sudah kita praktekkan adalah Dharma kita. Kalau kita tidak mengingatnya, maka akan bocor. Bukankah kamu sudah mendengarkan Dharma? Baru-baru ini memiliki banyak kerisauan. Jadi, Dharma sekedar mendengarkan. Semuanya telah dikembalikan kepada Sang Buddha. Saya mendengar orang-orang mengatakan ini. Saya berkata, Sang Buddha tidak mengambil kembali Dharma dari Anda. Anda sendiri telah bocor. Jadi, Dharma Buddha, kita harus dalam kondisi tanpa kebocoran. Praktek sila, samadhi, dan kebijaksanaan. 6 paramita dalam melakukan berbagai praktek. Kita memperoleh kesan batin. Buah balasan yang terakhir tanpa henti mendengarkan Dharma. Tanpa henti terus praktek nyata. Ini semua adalah benih Dharma. Masuk ke dalam batin adalah benih. Praktek dalam tindakan nyata adalah buah. Oleh karena itu, dengan menyerap Dharma ke dalam batin sebagai benih, kita melakukan praktek nyata. Terjun ke dalam kerumunan para makhluk untuk menjalin jodoh baik, menumbuhkan kebijaksanaan dengan masuk ke tengah kerumunan. Jalin jodoh baik dalam kerumunan orang menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Yang terkumpulkan adalah buahnya. Jadi, tubuh terakhir tanpa kebocoran adalah buah bagi para Srawaka. Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha telah dipahaminya, juga sudah membangkitkan tekad luhur. Untuk menjadi putra Raja Dharma adalah orang yang mewarisi Dharma. Para Srawaka yang membangkitkan tekad luhur telah membangkitkan bertekad luhur. Mendengarkan Buddha Dharma demi membimbing para makhluk, maka mendengarkan Dharma bukan demi memberi kebaikan bagi diri sendiri dalam mencapai pembebasan diri, tetapi demi para makhluk masuk ke dalam kerumunan. Ini disebut Srawaka yang memiliki tekad luhur. Srawaka yang telah membangkitkan tekad luhur. Jadi, mereka juga menerima peramalan akan mencapai kebudaan sebab mereka telah meneruskan dan memakmurkan benih Buddha. Dari awal Dharma bisa terus-menerus berlanjut, satu persatu membangkitkan tekad, satu persatu mendapatkan peramalan dari Buddha. Dharma seperti ini yang bisa mewarisi Dharma. Orangnya semakin lama semakin banyak. Ini disebut mereka telah meneruskan dan memakmurkan benih Buddha. Sang Buddha mengatakan bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Jika tidak segera mewariskan ajaran Buddha, maka para makhluk akan kehilangan sifat hakiki yang demikian adanya, terus-menerus ditutupi oleh kegelapan batin. Sifat hakiki tatata terus tertimbun, dan kegelapan batin terus meningkat.
maka kita harus meneruskan dan memakmurkan benih Buddha. Harus terus membuat Buddha Dharma semakin berjaya. Harus bisa membuat benih ini terus muncul. Kerisauan dilenyapkan dan benih pun muncul. Di tengah masyarakat, kita menganggap kerisauan sebagai pupuk bagi benih. Jika kita bisa memahami ajaran Buddha dengan tuntas, maka kerisauan adalah sumber pencerahan atau bodhi. Benih dari bodhi adalah muncul di tengah kerisauan. Hingga kata-kata tentang puncaknya adalah akan ada banyak sekali yang menegakkan dharma murni. Jika setiap orang mampu menghayatinya, batin setiap orang akan menjadi murni. Setelah menghayatinya, bersedia bersumbangsi dan berdana, bersedia menegakkan sila tanpa kebocoran, bersedia berupaya semangat, bersedia bersabar, bersedia melatih pemikiran benar dalam samadhi, bersedia artinya kebijaksanaan muncul. Ini semuanya di dalam Dharma murni untuk menyempurnakan 4 ikrar agung. 4 batin tak terhingga. Ini adalah ikrar pada umumnya untuk mencapai kebudaan. Ini adalah kata-kata tentang puncaknya. Semuanya termasuk di dalamnya semua orang harus membangkitkan tekad luhur. Setelah tekad luhur dibangkitkan, semua orang memahami sehingga akan ada banyak sekali yang menegakkan dharma murni. Meskipun ada banyak dharma, disimpulkan kembali semuanya. Itu adalah ikrar agung dan batin tak terhingga. Adalah yang terpenting dalam Buddha Dharma. Maka itu naskah sutra sebelumnya mengatakan, aroma harum senantiasa dikeluarkan, bebungaan dengan banyak dhamma ditebarkan, berangkat ragam keajaiban memperagung negeri, tanahnya rata, tiada bukit atau lubang. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Ini adalah tanah negeri Rasmi Prabhasa Tathagata, di mana yang Arya Kasapa akan menjadi Buddha kelak. Tanah dari negeri Awabasa. Tanah negeri ini semua penduduknya adalah sedemikian. Tanah negeri yang agung, semua penduduknya mempunyai kebijaksanaan. Setiap orang bertekad luhur sehingga dapat mengeluarkan aroma harum dari mulut. Artinya selalu mengucapkan kata-kata baik. Dari mulut mengeluarkan aroma harum bunga teratai atau utpala. Dari pori-pori kulit tubuh juga mereka mempraktekkan dengan tubuh jasmani mereka, yaitu bertata krama dan sopan santun. Karena sering bersumbangsi demi orang banyak, maka dari tubuh mereka juga mengeluarkan aroma harum. Pahala kebajikan ini, aroma kebajikan hasil dari pembinaan diri telah tersebar keluar. Maka tanah negeri ini sungguh menakjubkan. Tanahnya rata, tiada bukit atau lubang. Karena batin orang-orangnya begitu indah, tanah yang didiami orang-orang dengan batin indah. Selalu demikian tenang, demikian agung, inilah ladang batin yang murni. Naskah sutra yang berikutnya mengatakan, para bodhisattva adalah tak terhitung jumlahnya. Para bodhisattva adalah tak terhitung jumlahnya. Batin mereka lembut, mereka memperoleh kekuatan gaib yang besar dan mengamalkan kitab-kitab sutra kendaraan besar daripada semua Buddha. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Banyak orang yang membangkitkan tekad untuk menjadi murni, sama seperti Sravaka dan Paceka Buddha. Sekarang mereka disebut sebagai bodhisattva. Di negeri Abawasa ini, mereka semua adalah bodhisattva. Tak terhitung jumlahnya, ada sangat banyak. Batin mereka lembut, mereka memperoleh kekuatan gaib yang besar dan mengamalkan kitab-kitab sutra kendaraan besar daripada semua Buddha. Ada banyak bodhisattva di sana. Mereka semua memiliki batin yang sama, yaitu batin yang lembut. Batin mereka semua lembut. Mereka memperoleh kekuatan gaib besar. Artinya mereka akan memperoleh kekuatan gaib yang besar. Mereka mengamalkan kitab-kitab sutra kendaraan besar daripada semua Buddha. Para bodhisattva adalah tak terhitung jumlahnya. Para bodhisattva yang mempraktikkan ajaran kendaraan besar adalah begitu banyak jumlahnya, tak terhitung banyaknya.
Ini memuji kalau pada negeri itu ada begitu banyak orang bijak yang memupuk kebajikan. Kebajikan dari 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra. Para bodhisatwa adalah tak terhitung jumlahnya. Para bodhisatwa yang mempraktekkan ajaran kendaraan besar. Ini adalah bodhisatwa. Mereka semua adalah para bodhisatwa yang telah membangkitkan tekad, yang mempraktekkan ajaran kendaraan besar. Orang yang mempraktekkan jalan bodhisatwa ada begitu banyak jumlahnya. Semuanya membangkitkan tekad untuk mempraktekkan ajaran kendaraan besar. Jumlah bodhisatwa sangat banyak, tak terhitung banyaknya. Maka itu, ini memuji kalau pada negeri itu ada begitu banyak orang bijak yang memupuk kebajikan dari 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra. Kebajikan yang demikian pada naskah sutra sebelum-sebelumnya, Buddha Sakyamuni sudah berkata bahwa semua orang di negeri tersebut adalah orang bijaksana. Semuanya orang yang memiliki kebijaksanaan, sehingga negeri ini pantas menerima sanjungan dan pujian. Disanjung dan dipuji, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, memiliki 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra. Kebajikan ini untuk menyebarkan sutra dan ajaran Buddha Dharma. Mereka perlu untuk diisi dengan 3 prinsip. Maka 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra, semua orang perlu memiliki 3 prinsip ini yang mengacu aturan dalam menyebarluaskan sutra menakjubkan pada masa kemunduran Dharma. Ini adalah 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra adalah aturan dalam menyebarluaskan sutra menakjubkan pada masa kemunduran Dharma dinamakan 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra. Yang pertama, kewelas asihan sebagai kediaman. Kedua, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Ketiga, kekosongan dari segala fenomena sebagai singgasana. Semua orang harus membangkitkan tekad. Pada masa kemunduran Dharma ini adalah masa ketika Dharma mendekati masa berakhirnya. Pada masa kemunduran Dharma tersebut, ajaran Buddha Dharma perlahan-lahan tidak lagi dianggap penting lagi oleh orang-orang. Oleh sebab itu, pada masa kemunduran Dharma ini, jika kita ingin mewariskan dan menyebarkan Dharma, kita harus memiliki aturan-aturan. Harus ada metode dan prinsip. Dan dengan demikian disebut 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra. Oleh sebab itu, kita pada masa kemunduran Dharma ini untuk menyampaikan Dharma bukanlah demikian mudah. 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra. Pertama, kewelas asian sebagai kediaman. Orang yang menyebarkan sutra harus terlebih dahulu berdiam dalam batin mahawelas asi. Bagi kita yang ingin menyebarkan Dharma, pertama-tama kita harus membangun batin welas asi. 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra. Yang kedua, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Orang yang menyebarkan sutra harus mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran, mampu menahankan segala rintangan buruk dari para makhluk. Yang kedua adalah menjadikan kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Kita harus memakai jubah kelembutan dan kesabaran. Layaknya tentara yang akan memasuki medan perang, kita harus melindungi diri kita terlebih dahulu. Kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, yaitu orang yang menyebarkan ajaran sutra harus mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran ini, harus memakainya. Memakai jubah ini harus mampu menahan segala rintangan buruk dari para makhluk. Para makhluk terlalu keras kepala, jaring noda batin. Segala semak berduri ada di dalam batin para makhluk. Jadi kita harus memiliki persiapan dengan memakai jubah kelembutan dan kesabaran seperti ini. Dengan demikian tekad kita tidak akan dihalangi rintangan dari orang banyak. 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra. Yang ketiga, kekosongan dari segala fenomena sebagai singgasana. Orang yang menyebarkan sutra harus berdiam pada prinsip kekosongan dalam makna utamanya atau paramarta sunyata. Yang ketiga adalah kekosongan dari segala fenomena sebagai singgasana. Dharma kita tidak boleh terlalu melekat. Orang-orang yang menyebarkan sutra harus berdiam diri pada prinsip kekosongan dalam makna utamanya atau paramarta sunyata.
Kita sebaiknya adalah harusnya tinggal di dalam prinsip kekosongan. Dapat bersumbangsi adalah pencapaian dalam jalan bodhisattva kita. Jangan sampai setelah bersumbangsi kemudian berhenti. Saya adalah orang yang berderma. Saya adalah orang yang dapat menolong orang lain. Tidak perlu beberapa ikatan. Lakukan saja sudah cukup. Kemudian akan berlalu. Kita harus memiliki keberanian terlebih dahulu. Berjalan menuju ke depan. Dengan kemahawelas asihan membuat semua makhluk berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan. Ini adalah prinsip pendampingan. Dengan kelembutan dan kesabaran mengatasi amarah kebencian. Ini adalah prinsip perenungan. Duduk pada singgasana dari kekosongan dalam makna utamanya, ini adalah prinsip sifat hakiki. Kita harus menggunakan maha kewelas asihan untuk menenangkan batin para makhluk. Berdiam dalam dharma, kita memberikan dharma kepada mereka di tengah penderitaan. Terlebih dahulu bodhisattva menenangkan batin mereka, membuat para makhluk berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan. Ini adalah prinsip pendamping. Ini adalah bantuan. Kita tahu untuk menenangkan batin para makhluk, ini juga merupakan prinsip kita orang yang melatih jalan bodhisattva harus memiliki prinsip demikian. Bukan berkata, saya memberikan barang kepada Anda harus menghormati saya. Saya tidak peduli Anda, saya hanya memberimu ini. Hanya begitu saja. Bukan demikian. Setelah memberi barang kepada Anda, kita harus mengembangkan kebijaksanaan. Belas kasih dibutuhkan oleh para makhluk. Kita memberikan kepada mereka. Kita masih harus memiliki kebijaksanaan untuk menenangkan batin mereka. Dengan sikap lembut, kita membuat mereka selalu mengingatnya. Mereka tidak sendirian, masih ada sekelompok orang menghormati mereka dan mencintai mereka. Membuat batin mereka merasa damai. Demikianlah prinsip bodhisattva. Bodhisattva ingin terjun ke tengah orang banyak. Anda harus memiliki prinsip yang demikian. Jadi, dengan kelembutan dan kesabaran mengatasi amarah kebencian. Hati yang dengan kelembutan dan kesabaran, kita akan bisa menaklukkan hati kita. Saya bersumbangsi untuk kamu. Mengapa kamu tidak mengucapkan terima kasih kepada saya? Saya bersumbangsi untuk kamu. Mengapa sikap kamu seperti ini terhadap saya? Tidak ada menunjukkan rasa terima kasih. Dengan demikian, kebencian kita akan muncul. Semestinya kita berterima kasih kepadanya. Memberi kita kesempatan ini dengan menyaksikan penderitaan, akan tahu akan berkah pada diri sendiri, merubah pikiran. Ini adalah hati dengan kelembutan dan kesabaran. Kita harus sering-sering dalam hati berbalik mengamati ke dalam hati sendiri. Setelah bersumbangsi, apakah hati kita ada sangat lembut dan sabar? Ini dinamakan prinsip perenungan. Duduk pada singgasana dari kekosongan dalam makna utamanya. Itu adalah prinsip sifat hakiki. Prinsip dari sifat hakiki, kamu bersumbangsi dengan hati welas asih, menenangkan para makhluk, mengamati hati sendiri apakah ada kelembutan dan kesabaran. Selanjutnya kita sendiri harus memahami, bersumbangsi jangan ada kemelekatan. Kekosongan dalam makna utamanya adalah kita harus duduk dengan aman dan damai. Ini adalah sifat hakiki kita. Sifat hakiki tata kita selamanya ada dalam hati. Oleh karena itu, batin mereka lembut. Menyelaraskan batin hingga penuh keluasan. Ini adalah melatih pemikiran hingga batin terkonsentrasi. Inilah telah memperoleh kesabaran dari keluasan, sebagaimana disebutkan dalam bab Guru Dharma sebagai jubah kelembutan dan kesabaran. Kewelas asihan mereka adalah sungguh dan nyata. Ikrar agung mereka adalah tulus seutuhnya. Jika kita bisa demikian adanya, itulah bodhisattva di tengah orang banyak. Akan selalu memiliki batin yang begitu lembut. Jadi, menyelaraskan batin hingga penuh keluasan. Inilah melatih pemikiran hingga batin terkonsentrasi. Ketika bersumbangsi, apakah kita sangat leluasa, tidak perhitungan dengan orang lain? Apakah memperlakukan kita dengan baik atau tidak? Apakah menunjukkan bersyukur atau tidak bersyukur? Itu tidak perlu mempermasalahkan lagi. Batin tenang dan leluasa, ini barulah kita benar-benar
menyelaraskan batin kita hingga penuh keluasan. Sesuai dengan prinsip kebenaran, batin terkonsentrasi, jadi memperoleh kesabaran dari keluasan. Jika demikian adanya, kita dapat membuktikan diri kita sendiri. Batin kita memperoleh keterampilan akan kesabaran dari keluasan. Juga di dalam bab Guru Dharma akan dibahas lebih terperinci lagi. Maha welas asih sebagai kediaman, kelemah lembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala dharma sebagai singgasana. Ini adalah tempat untuk membabarkan dharma. Ini adalah di dalam bab Guru Dharma. Akan dibahas lebih terperinci lagi. Jadi, kelemah lembutan dan kesabaran sebagai jubah. Ini harus kelemah lembutan dan kesabaran sebagai jubah. Kewelas asihan adalah sungguh dan nyata. Hati kewelas asihan kita adalah nyata. Tulus dalam hubungan bersumbangsi demi para makhluk. Inilah ikrar agung tulus seutuhnya, sehingga memperoleh kekuatan gaib yang besar. Memperoleh adalah mendapatkan. Mereka memperoleh kekuatan gaib yang besar. Memperoleh artinya mendapatkan. Kekuatan gaib daripada kendaraan besar adalah berbeda dari dua kendaraan. Sepenuhnya berasal dari kewelas asihan. Inilah memasuki kediaman dari kewelas asihan dan berdiam pada tingkatan tata gata. Bila kita bisa demikian, tidak lama kemudian mengalami proses waktu. Memperoleh kendaraan besar, kekuatan gaib kendaraan besar berbeda dari dua kendaraan. Kekuatan gaib kendaraan besar adalah bisa bersumbangsi sepenuhnya, harus memiliki hati welas asih. Dua kendaraan adalah Srawaka, Paceka Buddha. Dulu mereka melatih kendaraan Srawaka dan Paceka Buddha adalah demi sendiri, sekarang telah merubah menjadi bodhisattva, sehingga inilah memasuki kediaman dari kewelas asihan. Merubah satu niat pikiran, kita memasuki kediaman dari kewelas asihan. Berdiam pada tingkatan tata gata. Mereka memperoleh kekuatan gaib yang besar. Gaib artinya tak terukur. Kekuatan artinya tiada rintangan. Memunculkan diri guna merespon berbagai kapasitas dan kemampuan dari para makhluk. Sebagai respon pada jalinan jodoh Buddha yang sesungguhnya, mereka akan membimbing dan menyadarkan dengan berbagai cara. Makanya dikatakan mereka memperoleh kekuatan gaib yang besar. Kediaman dari kewelas asihan berdiam pada tingkatan tata gata. Ini disebut mereka memperoleh kekuatan gaib yang besar. Gaib artinya tak terukur. Kekuatan artinya tiada rintangan. Sebenarnya kita mau berubah satu niat pikiran tidaklah susah. Sehingga satu niat pikiran berubah, mana ada yang bisa menghambat kita. Memunculkan diri guna merespon berbagai kapasitas dan kemampuan dari para makhluk. Kapasitas para makhluk, jenis kemampuan para makhluk kita asal memiliki kewelas asihan, kita akan menuruti kehendak para makhluk. Sebagai respon pada jalinan jodoh Buddha yang sesungguhnya, mereka akan membimbing dan menyadarkan dengan berbagai cara. Ini disebut mereka memperoleh kekuatan gaib yang besar. Sehingga kamu ingin membimbing para makhluk tidaklah sulit mengubah niat pikiran. Kewelas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena sebagai singgasana. Asalkan niat pikiran berubah, bagaimanapun kapasitas para makhluk, kamu pasti bisa menyesuaikan sehingga mengamalkan kitab-kitab sutra kendaraan besar daripada semua Buddha, mulai membangkitkan tekad untuk terjun ke masyarakat dan membimbing para makhluk. Ini adalah mereka memuja, mengamalkan dan melafalkan Vaipulya dan segala kitab sutra dari kendaraan besar, segala ajaran Buddha. Mengamalkan kitab-kitab sutra kendaraan besar daripada semua Buddha. Mereka memuja, mengamalkan dan melafalkan Vaipulya dan segala kitab sutra dari kendaraan besar, segala ajaran Buddha. Ajaran Buddha dari kendaraan besar kebanyakan mengajarkan tentang kekosongan dari segala dharma.
Inilah kekosongan dari segala fenomena sebagai singgasana. Harus bagaimana agar benar-benar bisa memilih ajaran kendaraan besar dan memasuki kerumunan orang banyak? Dharma ini ada pada Vaipulya setelah Buddha membabarkan agama, mulai memasuki 8 tahun. Vaipulya selanjutnya adalah Prasna, selanjutnya lagi Sutra Teratai. Sehingga jika kita bisa menyerap ajaran kendaraan besar ke dalam batin, dengan sendirinya dapat memupuk kewelas asihan. Dengan sendirinya batin kita akan lembut. Maka kekosongan dari segala fenomena sebagai singgasana, tidak ada kemelekatan, tidak ada kerisauan. Ini bergantung pada kita, apakah senantiasa lebih bersungguh hati.